Oke gengs, untuk chapter 3, 4, 6 masih masuk minggu tenang. Tapi kayaknya satu atau dua chapter mendatang udah memasuki arc baru yang mungkin akan ada banyak ketegangan. Nah, pada chapter terbaru kali ini ada beberapa hal menarik yang terjadi. Pertama, wisuda Jiwoo dan yang lainnya. Itu berarti mereka bukan anak sekolah lagi. Nah, di chapter ini juga dijelaskan kalau Mimin gak salah translate ya. Jadi Jiwoo dan yang lainnya itu mereka tuh gak masuk sekolah. Tapi seolah-olah mereka itu tengah melakukan pertukaran pelajar. Itulah kenapa kita udah gak pernah lihat lagi mereka masuk sekolah. Tapi tiba-tiba udah wisuda aja. Selanjutnya adalah kemunculan tamu tak diundang, yaitu Jurion Patrick. Walaupun pasti kedatangannya hanya untuk bertemu atau menemui Nona Yeojong, yang mana kala itu Jurion melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Nona Yeojong memiliki sisi yang agak berbeda. Tapi itu hanya saat bertemu atau berbincang dengan Jiwoo. Ya, ia nampak begitu anggun, cantik, dan juga penuh keramahan. Tapi saat berbincang dengannya, wajahnya langsung berubah. Dan itu malah membuat Jurion lebih ingin memiliki Nona Yeojong. Dan poin terakhir, ini adalah hal yang agak mengejutkan ya, karena Dr. Dylan yang sosoknya hampir terlupakan kayaknya kisahnya akan diangkat kembali beberapa chapter mendatang. Tapi yang buat Mimin agak heran tuh kenapa Jurion juga tengah berusaha mencari keberadaan Dr. Dylan. Dan saat menemukan info tersebut, ia pun langsung membagikannya kepada Frame yang juga tengah memburu ataupun mencari Dr. Dylan. Nah, Mimin nih agak lupa ingat Dr. Dylan itu udah hampir ketangkap beberapa kali. Kalau nggak salah yang terakhir itu sama si Robin ya, Robin atau Ruben gitu. Tapi gagal karena ia dikalahkan oleh In Hyuk. Kalau nggak salah sih sama In Hyuk ya, In Hyuk atau Park Soha ya, sama In Hyuk deh kayaknya. Pokoknya waktu itu lawannya tuh ada klan bersaudara sama si Robin. Nah, Mimin agak lupa tuh yang lawan Robin siapa, yang lawan klan bersaudara siapa. Tapi pada intinya kayaknya minggu depan kita akan sedikit diperlihatkan sedikit masa lalu terkait dengan Dr. Dylan dan bagaimana bisa ia terlibat atau diincar oleh organisasi Frame. Seperti yang kita tahu, Dr. Dylan merupakan salah satu ilmuwan jenius gila yang salah satu eksperimennya itu diperlihatkan pada awal-awal chapter, yaitu membuat kucing biasa menjadi kucing yang memiliki kemampuan seperti Awaken. Nah, pada panel terakhir tuh melihat ekspresi Sufri dan juga Schneider, kayaknya memang si Dr. Dylan itu ada sebuah kerjasama kah, atau ada sebuah kesepakatan, atau mungkin pernah menjinggung Frame yang intinya Frame ini lagi nyari keberadaan Dr. Dylan. Dan siapa sangka karena si Jurion mengetahui fakta tersebut, ia pun langsung memberikan informasinya kepada Frame, yang artinya kemungkinan akan ada adegan di mana anggota Frame atau pembunuh bayaran kembali mengincar Dr. Dylan. Dan jika itu terjadi, pastinya Wo-in dan rekan-rekannya tidak akan tinggal diam. Mungkin adegannya ya kurang lebih hampir sama saat Mioru dan juga Greg mengincar Kolea. Harusnya sih yang bakal datang para petinggi dari Frame. Mungkin aja si Schneider turun langsung atau bahkan Sufri. Kenapa Mimin berasumsi demikian? Karena saat mereka mengetahui jika Dr. Dylan itu ada di Korea, gak mungkin mereka akan mengirim Kroco. Melihat insiden baru ini telah mengungkapkan bahwa Korea memiliki kekuatan yang harus diwaspadai, di mana setidaknya ada beberapa Awaken setara 50 besar peringkat dunia yang tinggal di Korea. Tidak hanya itu, ada juga Kaiden,
Kerten, dan juga Pluton. Pastinya jika Frame mengincar Dr. Dylan, setidaknya yang akan dikirimkan adalah Awaken peringkat 50 besar dunia. Dan jika terjadi kekacauan, maka ini adalah debut pertama Jisoo dan kawan-kawan tepat setelah mereka melakukan pelatihan tertutup. Nah, kalau misalkan menurut para readers gimana? Itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.